Menurut saya sih agak janggal ya, soalnya si Jessica itu pas di film nggak dikasih akses leluasa buat dia ngasih tahu nih apa-apa yang dia rasakan. Terus perlu ditelisik lebih lanjut kenapa di film juga nggak ditampilin suara Hani sama suara suami dari si Mirna. Nah, apakah Mirna meninggal karena sianida? Mungkin juga perlu diperiksa lebih lanjut, apalagi setelah Mirna meninggal itu kondisinya bukan merah karena efek sianida tapi biru-biru gitu, terus ada perubahan foto dari jenazah si Mirnanya sendiri. Ya sih, kalau memang sudah diputuskan si Jessica, ya itu sianida. Cuma kan isunya sebelumnya kan sempat ada yang katanya apel dengan apa sih kadar sianida yang tinggi, itu kayaknya belum ada pembuktiannya sih. Menurut gue film tentang Esko tuh gue jadi lebih concern ke ayahnya Mirna ya. Di situ ayahnya Mirna tuh bilang dia ngeluarin banyak uang untuk kasusnya Mirna. Jadi bukan ngelihat siapa pembunuhnya Mirna, tapi gimana penyelesaian masalah dari kasusnya Mirna itu sih kayaknya seru dan akan banyak pihak yang dilibatkan. Ya itu tadi tanggapan masyarakat, tapi kita juga ingin melibatkan mahasiswa yang ada di sini. Silakan jika ingin bertanya. Ya, cek. Mungkin langsung aja pertanyaannya ke Prof. Gayus. Mungkin pertama ya Prof, kita kan sekarang setelah film ini ramai, netizen kembali bertanya-tanya gitu, bahwa ada potensi si Jessica ini tidak bersalah gitu. Nah kira-kira apakah kasus ini memungkinkan untuk terbuka, untuk diajukan banding lagi, dan kita kembali menelisik kasus ini lebih jauh. Terus yang kedua, kita kan ngelihat banyak informasi yang akhirnya terangkum lebih besar, terlebih banyak di dalam film ini gitu. Dibandingkan mungkin kemarin 40 kali sidang, kasusnya kayaknya tidak holistik, terekam. Kira-kira apakah hukum dapat menjangkau, ada alat lain nih seperti film untuk menjangkau kebenaran dalam hukum? Mungkin itu, Prof. Silakan Prof. Gayus. Ya, terima kasih. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin mengatakan sesuatu tentang hiruk pikuk yang terjadi sehingga mahasiswa juga mempersoalkan, masyarakat juga mempersoalkan adalah karena putusan hakim. Dalam kasus ini 20 tahun. Nah, kenapa hakim memutus 20 tahun? Saya tidak terlalu lama menjadi hakim agung dibanding pengalaman atau yang saya alami yang sebelumnya di proses hukum ini, advokat cukup lama. Saya sebagai legislator 2 periode, ya 10 tahun di DPR, kemudian baru 7 tahunan saya di Mahkamah Agung. Yang saya rasakan adalah bagaimana pikirkan bagaimana hakim itu memutus dengan dasar apa. Ini terus jawaban juga. Hakim ini memutus dasarnya adalah adanya persesuaian perbuatan yang diukur dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu saksi. Kemudian ahli, nah tadi disinggung banyak mana ahli. Kemudian diantaranya ada juga keterangan terdakwa. Kemudian ada hal lain yaitu keyakinan hakim dan mungkin ukurannya adalah petunjuk. Petunjuk itu 2 hal sebenarnya yang mengerucut menjadi hakim itu yakin. Itu saja. Oleh karena itu kalau kita bicara kasus ini atau perkara ini, maka yang diputus 20 tahun itu persesuaian untuk menuju kepada sesuatu yang tidak tersangkal atau tidak bisa disangkal lagi kebenarannya. Menurut apa yang menjadi tujuan itu fakta-fakta hukum. Itu pikiran hakim. Nah oleh karena itu kalau saya mengatakan apa yang bisa diputus 20 tahun, ya memang ada persesuaian yang tak terbantahkan dari fakta-fakta hukum menurut undang-undang alat bukti yang sah. Yang 5 kemudian ditambah dengan hakim ini yakin karena adanya petunjuk. Nah oleh karena itu saya akan mengatakan di sini bahwa apa yang diputus itu ya itulah sebenarnya yang sudah menjadi kesimpulan atau menjadi keyakinan hakim untuk memutuskan perkara ini. Kalau masyarakat di luar luas seperti mahasiswa bertanya, bagi saya ada konsep hukum yang memang memandang itu. Social justice di luar itu yang orang menyebut sebagai apa ya, keadilan yang di masyarakat itu penting. Tetapi hakim tidak pernah boleh memperhatikan itu. Jadi la bonce loi sociate ya, tidak suara yang
corongnya masyarakat itu tidak mempengaruhi hakim. Demikian undang-undang pun tidak corongnya hakim. Hakim mempunyai kemandirian. Hakim kalau bagi saya mengukur dengan persesuaian. Sesuai tidak. Saksi mengatakan apa, ahli mengatakan apa, kemudian terdakwa juga mengatakan apa. Lalu hakim mempunyai keyakinan dari petunjuk yang ada. Itu kira-kira pikiran hakim. Tetapi kalau perkara ini saya memperhatikan ada 3 hal sebenarnya mengenai perencanaan pembunuhan 340. Di pasal 340 ini terberat adalah hukuman mati. Seumur hidup dan 20 tahun. Kenapa dipilih 20 tahun? Hakim mengambil 20 tahun. Ketika peristiwa ini terjadi, saya masih berstatus hakim agung ketika itu, dan saya juga dan kawan membahas. PN sedang mempersoalkan hal-hal yang terungkap di tayangan TV. Itu kami di Mahkamah Agung melihat. Ya pikiran kami bersama dengan apa yang diputuskan. Yang putusnya itu adanya persesuaian. Jadi apa yang terjadi dengan disengaja, direncanakan, merampas nyawa orang dengan sadis dan kejam. Di mana kejamnya perkara ini? Seseorang yang minum sianida itu sengsara sekali itu matinya itu. Menurut ukuran-ukuran yang saya temukan literatur. Tidak langsung mati itu. Sesak napas yang luar biasa memuncak dan sebagainya. Nah ini sadis. Tetapi kenapa dipilih 20 tahun? Dipilih 20 tahun karena JPU mendakwa kemudian menuntut 20 tahun memang. Hakim memilih 20 tahun karena tidak mati. Kenapa tidak hukuman mati? Yang lain hukuman mati banyak. Ya saya juga banyak memutus hukuman maksimal untuk pidana pembunuhan berencana. Kemudian kenapa tidak seumur hidup? Kenapa 20 tahun? Ini persesuaian yang diukur oleh hakim. Jadi hakim itu sebenarnya paling ringan seperti hari ini. Kalau saya boleh berperan sebagai hakim ya saya paling akhir. Dan saya cuma ngomong sedikit sebenarnya. Karena apa? Persesuaian dari pembicara yang lain. Mempersoalkan ahli, mempersoalkan bagaimana dia menggunakan alat untuk membunuh itu. Bagaimana mengukur tadi Prof. Kiki ini sahabat saya di PT IKA nih. Saya kemarin ke Sispimti, Bapak juga dari situ katanya. Belum lama ini. Jadi tugas saya memang di bidang hukum sampai hari ini, walaupun saya bukan hakim lagi, saya juga mendidik di mana-mana, mengajar pidana di mana-mana. Tetapi kira-kira kalau ukuran saya hari ini sebagai hakim, maka hanya satu, adanya persesuaian perbuatan terhadap alat bukti yang sah menurut hukum. Barang bukti menguatkan saja, tapi alat bukti inilah yang digunakan untuk mengukur, termasuk ahli. Ada ahli psikologi, ada yang lain. Itu menjadi ukuran-ukuran yang 5 tadi. Keterangan ahli. Demikian. Dan memang kita patut menghargai juga dan kita tahu hukum mengatur demikian bahwa keyakinan hakimlah yang kemudian akan memutus vonis terhadap terdakwa tersebut kan Prof. Gayus. Tapi juga timbul banyak pertanyaan dari publik dengan menyeruaknya kasus ini kembali. Putusan tersebut kan memang sudah ingkrah ya, sudah mengikat begitu ya. Apakah kemudian mungkin masih ada celah untuk berubah dengan berbagai misalnya barang bukti baru dan juga lain-lain? Seperti apa, Prof? Ini ada dua pengertian. Kalau peninjauan kembali dipakai sebagai ukuran upaya hukum luar biasa, itu di Mahkamah Agung selama saya bertugas, saya juga di bidang ini, saya di pidana umum ya, di Mahkamah Agung ini, narkotika dan sebagainya itu bidang saya. Sampai dengan pembunuhan berencana, kemudian terorisme. Nah memang kalau dibiarkan PK ini berulang-ulang, maka keadilannya akan juga tereduksi, ya, tidak ada kepastian hukum. Tetapi Mahkamah Konstitusi telah memutus pada tahun 2013 PK hanya sekali. Perkara ini telah di PK. Sudah ya. Sudah di PK dengan putusan sama. Ya, PK itu tidak bisa menambah hukuman, tapi bisa mengurangi sebenarnya. Tapi ternyata hakim PK tidak juga mengurangi. Nah ini bagi saya adalah sudah ada persesuaian dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan tingkat PK. 20 tahun terus. Artinya apa? Saya meyakini bahwa memang yang layak ya putusan ini sebenarnya, yang tidak bisa dibantahkan. Kalau nanti ada keadaan baru sebagai novum misalnya, ya celah jaksa tidak bisa lagi PK. Kemudian waris atau ahli waris atau yang bersangkutan terpidana tidak bisa juga karena sudah 1 kali. Nah ini persoalan sebenarnya. Tidak ada cara lagi berarti artinya. Tidak ada lagi, tetapi
karena MK di tahun 2013 itu sudah memutuskan tidak boleh lagi PK boleh lebih dari sekali, tetapi MK membuat surat edaran nomor 7. MA yang buat edaran nomor 7 tahun 2014. Setelah putusan MK, ini menjadi polemik. Baik. Apakah yang betul akan dianut di mana? Tapi bagi saya yang paling bertanggung jawab adalah DPR sebenarnya. DPR mesti ambil sikap. Bang Johnson? Prof, saya ada pertanyaan politik nih Prof. Tadi di awal saya mengatakan bahwa pada waktu polisi mengeluarkan pendapat tentang bagaimana latar belakang Jessica, ada semacam kesepakatan bahwa tidak bisa dituntut hukuman mati dan lain sebagainya. Saya ingat juga kasus narkoba yang ada hubungannya dengan soal hukuman mati, bagaimana kita tunduk pada Australia dan itu jadi negosiasi. Pertanyaan saya, apakah tidak ada latar belakang politik juga soal hukuman 20 tahun itu? Memang secara teori seperti yang Prof bilang, oh ya itu bisa 20 tahun seumur hidup dan mati. Sambo bisa mati, kenapa yang ini nggak mati? Padahal Prof adalah orang yang selalu memvonis maksimal mati. Padahal ini katanya kejam. Nah ini apakah tidak ada latar belakang politik-politik kayak begini hubungannya sehingga kita tidak independen gitu loh. Oke, Prof Gayus. Ya, sebenarnya pengertian politiknya perlu ada satu definisi yang tepat ya. Politik bisa berupa kebijakan. Politik bersifat kebijakan. Politik hukum, kebijakan hukum pemerintah menggunakan sikap hukum seperti apa. Tapi ada politik praktis, yaitu kepentingan politik di partai politik. Nah ini tentu dibedakan. Saya tidak jelas Pak Johnson menggunakan yang mana ini. Kalau katakan menggunakan politik kepentingan lembaga, suatu lembaga menggunakan kepentingan, itu tentu tidak mungkin. Hakim ini idealnya harus independen. Tidak boleh terpengaruh apapun idealnya. Lalu pada prakteknya ya manusia biasa. Mungkin boleh atau mungkin saja bisa terpengaruh. Tapi idealnya hakim itu netral. Mendengarkan semua. Di semua negara. Mau negara dengan sim juri apa tidak itu tetap sama. Hakim itu mendengarkan sebenarnya, mendengarkan dan mencari persesuaian. Dan tidak akan tergiring opini masyarakat yang mayoritas ya Prof? Tidak bisa. Tadi saya sebutkan istilah la bonce de societe ya. Itu tidak terseret dengan berita masyarakat. Mungkin yang saya ingin tanyakan Prof ya di sini, mungkin nggak dalam kasus ini kemarin itu dalam persidangan tuh hingar-bingar yang saya rasakan. Jadi misalnya saya jadi saksi ya, jadi ahli itu datang itu udah kayak saya juga seperti itu juga jadinya. Jadi yang saya sepertinya akhirnya jaksa menanyakan saya kayak saya yang di sidang loh. Benar-benar kursi panas katanya. Tapi alhamdulillah mungkin saya waktu saya ketawa-ketawa aja, saya pikir lucu aja gitu loh ngelihatnya. Tapi saya pikirin orang lain gimana ya. Untung aja saya cuek waktu itu ya. Jadi jaksa tuh kayaknya kayak mau nerekam itu kayaknya. Jadi maksud saya itu, Prof jadi gini, apakah tidak mungkin karena opini yang berkembang, kemudian ini Jessica pasti salah, tadi hakim tuh, saya nggak tahu hukumnya seperti apa ya, di istilahnya itu, iya jadi dia diungsikan itu, jadi jangan lagi dia nggak boleh dengar TV, nggak boleh dengar apa, karena Pak sampai ke rumah misalnya ini maaf nih Prof ya, biasa ibu-ibu kan ngomong, Pak itu gimana itu Pak, Jessica salah tuh, ibunya yang ngomong, anaknya yang punya, jadi warung kopi jadinya di rumah, oke, dia netral katanya, tapi di rumah anak perempuan yang ngomong gini, terutama istri ibu-ibu tadi ngomong Prof itu, Gayus, bisa nggak hakim seperti itu? Tentunya hakim di masa sekarang sudah berbeda dengan kemajuan teknologi. Tidak bisa hakim itu di safe house kan begitu, tidak bisa lagi. Toh ada tayangan TV, ada internet dan sebagainya. Jadi hakim memang diminta untuk bisa tidak terpengaruh ya, baik oleh undang-undang sendiri tidak mempengaruhi hakim. Undang-undang digunakan istrinya Prof di rumah masalahnya. Sama ya. Sebenarnya di situ ada diuji. Ada orang mengatakan putusan hakim tergantung makan paginya. Ada itu. Bapak Ibu terima kasih banyak, tapi luar biasa kalau membahas Jessica nampaknya tidak akan ada ujungnya meskipun Jessica yang saat ini sudah dibui selama 20 tahun. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi Prof Vicky. Oke, beberapa detik boleh Prof. Singkat Prof. Kembali ke TKP, pendekatan saintifik. Oke. Jadi dua ahli
menentukan saat kematian bekerja secara terpisah, lalu menghitung kapan racun itu dituang, diminum. Dua-duanya ketemu jam 16.40 sampai 16.55. Nah, lalu dihitung siapa dalam waktu 15 menit itu yang ada di situ. Ada 4 orang itu tadi. Nah, sebelumnya ada 4 orang. Pada 15 menit itu hanya ada Jessica. Selesai, bagi saya selesai. Tidak ada bukti langsung, tapi pada saat rentang waktu yang kemudian dimungkinkan itu hanya ada Jessica di sana, itu yang menjadi keyakinan hakim dan juga Selesai Prof, kita belum selesai Prof, kita masih ada Prof Kiki. satu segmen lagi ya Maria ya. Tetaplah di Carta Demokrasi pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kak Andrew, Kak Maria, tamu undangan, mahasiswa, mahasiswi, pemirsa TV One, Catatan Demokrasi. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat, selalu diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada kisah singkat, hikmah di dalamnya. Ada seorang miskin, orang awam, lagi mancing ikan. Setiap hari dapat beberapa ikan, makan sebagian, jual sebagian. Tiba-tiba ketika beliau mancing ikan, datang seorang kuat, besar. Dia ingin menambil ikan tanpa hak. Kata beliau, ini ikan saya, ikan keluarga saya, tolong biarin. Kata beliau, akhirnya mukul dia sampai jatuh. Bawa ikan, pulang. Kata seorang, ya Allah, dia telah menambahkan kekuatan terhadap diri. Ya Allah, tambahkan kekuatanmu terhadap dirinya. Itu saja. Sambil berjalan, ketika beliau dengan ikan yang baru keluar dari laut, biasanya ikan masih hidup sedikit lah. Gigit jarinya. Kalau gigitnya ringan, tidak berpengaruh sama sekali. Tapi tidak lama, jarinya sakit. Ngeri. Akhirnya sakit lagi. Pergi ke dokter. Apa masalahnya penyakit? Akhirnya suruh dokter harus dipotong jarinya. Supaya penyakitnya tidak mengalir. Tidak lama lagi setelah potong, tangannya sakit. Suruh potong tangannya. Sebelum mengalir ke tubuhnya. Tidak lama sampai sikunya. Sampai kata dokter, orang baik, orang saleh. Cari. Kayaknya antum menzalimi orang, segera minta maaf. Karena bukan masalah penyakit. Langsung dia cari. Dia ingat orang yang menzalimi dia. Hikmahnya, seorang yang menzalimi orang lain tidak mungkin selamat. Dunia maupun akhirat. Gak mungkin tenang hatinya. Gak mungkin nyaman sama sekali. Allah tidak suka, tidak ridha dengan kezaliman. Walaupun terhadap sesama muslim. Allah tidak suka. Walaupun kezaliman itu sesama manusia. Baik dia orang muslim maupun tidak. Allah tidak ridha. Karena itu saudara, hati-hati jangan menzalimi orang lain. Kalau tidak dihukum di dunia, pasti dihukum di akhirat nanti. Dan hukuman dunia masih lebih ringan daripada hukuman akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber, Kiki terima kasih, Prof Edi Haris terima kasih. Terima kasih Prof Gayus, terima kasih Bu Dewi, Bang Johnson, dan juga terima kasih keterlibatannya mahasiswa dari Universitas Paramadina Jakarta. Kita akhiri Catatan Demokrasi malam hari ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andrew Merkuri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.